Perhatikan soal berikut. Jajar genjang KLMN dengan koordinat titik K negatif 5, negatif 4, L negatif 1, negatif 4, dan M 2,1. Ditranslasikan sejauh negatif 2, 5. Kemudian dilanjutkan sejauh negatif 3, negatif 3, negatif 4. Hasil translasi titik N adalah titik-titik. Maka jawabannya N double aksen itu koordinatnya negatif 1,2. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas contoh soal sumatif. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 madrasah sanawiyah. Bab yang ketiga dengan tema transformasi geometri. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Soal bagian A, pilih satu jawaban yang tepat. Diketahui gambar yang diarsir merupakan bayangan hasil transformasi. Gambar berikut yang menunjukkan transformasi refleksi adalah titik-titik. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Maka pencerminan ini ada segitiga siku-siku dicerminkan atau direfleksikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 4 gambar, 1, 2, 3, dan 4. Jenis transformasi yang sesuai dengan gambar. Perhatikan yang pertama, ini gambarnya adalah pencerminan atau disebut dengan refleksi. Kemudian yang kedua, perhatikan tanda panah ini diputar 90 derajat, ini namanya adalah rotasi. Kemudian yang ketiga, dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah, ini namanya pergeseran atau translasi. Kemudian yang nomor 4, tanda panahnya dari kecil menjadi lebih besar, maka ini termasuk ke dalam dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Ini termasuk ke dalam dilatasi. Maka yang pertama adalah refleksi, yang kedua rotasi, yang ketiga translasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Maka jawabannya yaitu yang B. Soal selanjutnya. Gambar berikut yang menunjukkan dilatasi adalah titik-titik. Perhatikan pembesaran atau pengecilan suatu bangun disebut dengan dilatasi. Jadi dilatasi itu pembesaran atau pengecilan suatu bangun. Perhatikan, ini adalah contoh bangunnya. Kemudian ini mengalami pembesaran. Maka ini disebut dengan dilatasi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar segi 5. Jenis transformasi pada gambar tersebut adalah titik-titik. Perhatikan dari bentuknya ini sama, posisinya juga sama, hanya ini terjadi pergeseran tempat. Maka ini disebut dengan translasi. Berarti J ke J aksen, K ke K aksen, L ke L aksen, M ke M aksen, dan N ke N aksen. Ini pergeseran atau disebut dengan dilatasi. Translasi. Kemudian yang keempat, titik R aksen soal nomor 5, yaitu 4,7 adalah hasil translasi titik R oleh translasi negatif 6, 1 koordinat titik R adalah titik-titik. Perhatikan R, misalkan koordinatnya A, B. Maka ketika ditranslasikan, bahwa T-nya sama dengan negatif 6, kemudian 1, berarti R aksennya 4,7, hasilnya 4,7. Maka perhatikan yang A dikurangi 6, hasilnya harus sama dengan 4.
Maka A sama dengan 4 ditambah 6 yaitu 10. Kemudian B. B ketika ditambah 1 nanti hasilnya sama dengan 7. Maka B sama dengan 7 dikurangi 1 yaitu 6. Maka koordinat A, B untuk R yaitu 10,6. Bagi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Koordinat bayangan titik A, koordinatnya 2,3 oleh translasi T sama dengan 7, 8 adalah titik-titik. Berarti A koordinatnya 2,3 kemudian ditranslasikan oleh T yaitu 7, 8. Berarti A aksennya berarti 2 ditambah 7, kemudian untuk X-nya untuk Y-nya berarti 3 ditambah 8. 2 ditambah 7 9, 3 ditambah 8 11. Maka A aksennya itu koordinatnya 9,11. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Hasil pencerminan segitiga dengan titik sudut A. Koordinatnya negatif 2,4, B 3,1 dan C negatif 4, negatif 4 terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Perhatikan A koordinatnya negatif 2,4 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka yang berubah adalah nilai X-nya dari negatif menjadi positif. Berarti negatif 2 menjadi 2,4. Kemudian B 3,1 terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka yang berubah nilai X-nya dari 3 menjadi negatif 3,1. Kemudian yang C negatif 4, negatif 4 karena dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X-nya dari negatif 4 menjadi positif 4, negatif 1. Maka jawabannya 2,4, kemudian negatif 3,1 untuk B aksennya dan C aksennya 4, negatif 4. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Hasil rotasi bangun tersebut sejauh 180 derajat adalah titik-titik. Perhatikan, ini bangun awalnya. Kemudian dirotasi 180 derajat. Maka hasilnya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 9. Segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AB 7 cm dan sisi BC sama dengan 4 cm. Jika pada pencerminan terhadap sisi AC, B menepati B aksen, maka bangun ABC B aksen terbentuk adalah titik-titik. Perhatikan, ini adalah bangun ABC siku-siku di B. Berarti AB-nya 7 cm, BC-nya 4 cm. Maka ketika dicerminkan terhadap sisi AC, maka hasil pencerminannya adalah berarti bangun yang ada tanda titik-titik untuk sisinya. Garis putus-putus. Maka B aksennya adalah di sebelah kanan atas. Maka terbentuk bangun persegi panjang. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR kongruen dengan segitiga YXZ. Panjang sisi yang sama panjang adalah titik-titik. Perhatikan. Ini PQR, sudutnya 120 derajat. Ini XYZ. XYZ. Di sini sudutnya 30 derajat, ini 30 derajat. Perhatikan ini sisi PQ itu sama dengan sisi XY. Kemudian sisi PR itu sama dengan sisi YZ. Maka yang sisi QR itu sama dengan sisi XZ. Maka segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ panjang sisi yang sama panjang adalah titik-titik. Perhatikan dari 4 pernyataan ini, dari 3 pernyataan ini yang tepat adalah yang C, bahwa sisi QR sama dengan sisi XZ. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut.
Transformasi berikut yang merupakan rotasi 180 derajat adalah titik-titik. Untuk rotasi 180 derajat, sisi yang saling berhadapan itu sama dan bisa saling tumpang tindih. Maka perhatikan, apabila dirotasi bangun yang segitiga yang pertama, kita rotasi 180 derajat. Perhatikan, ini adalah hasil rotasinya. Maka yang tepat, bangun yang sama dengan segitiga yang pertama adalah pada bangun nomor 3. Maka jawabannya adalah A. Segitiga yang pertama dirotasi 180 derajat, maka hasilnya adalah segitiga yang ketiga. Soal nomor 12. Perhatikan gambar PQRS berikut. Rotasi yang memetakan titik P ke titik S adalah titik-titik. Perhatikan di sini arah rotasi bernilai negatif jika perputaran searah dengan arah putaran jarum jam. Jadi apabila berputarnya searah jarum jam, maka nilainya adalah nilai negatif. Rotasi dari titik P ke titik S berarti searah dengan putaran jarum jam sebesar 90 derajat, maka ditulis negatif 90 derajat dengan pusat O. Maka jawabannya adalah yang D, negatif 90 derajat dengan pusat O. Perhatikan pada gambar di sini. Apabila diputar 90 derajat searah jarum jam, maka posisi titik P ini berada pada posisi titik S yang awal. Soal nomor 13. Hasil rotasi dari koordinat D negatif 7, negatif 10 sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 adalah titik-titik. Perhatikan apabila titik A dengan koordinat A, B kemudian dirotasi sebesar 180 derajat, maka A aksennya sama dengan negatif A, negatif B hasilnya. Maka D ketika koordinatnya negatif 7, negatif 10 kemudian dirotasi 180 derajat, maka D aksennya hasilnya 7,10. Jadi jawabannya adalah yang D. Perhatikan soal nomor 14. Diketahui titik A terletak pada bidang kartesius seperti pada gambar. Berarti koordinat titik A ini pada koordinat 1,3. Hasil rotasi dengan pusat O, yaitu koordinatnya 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam ditranslasikan sejauh 6, negatif 4. Bayangan diperoleh adalah titik-titik. Perhatikan apabila A koordinatnya A, B, kemudian dirotasi negatif 90 derajat. Karena ini searah jarum jam, maka nilainya negatif, berarti negatif 90 derajat. Nanti A aksinya itu B, negatif A hasilnya. Maka koordinatnya selanjutnya kemudian hasil rotasi ini ditranslasi, yaitu 6, negatif 4. Maka hasilnya A double aksennya B ditambah 6, kemudian negatif A dikurangi 4. Perhatikan A koordinatnya 1,3, kemudian dirotasi negatif 90 derajat atau negatif 90 derajat itu sama dengan dirotasi 270 derajat. Maka A aksennya berarti negatif 3, negatif 1. Kemudian ditranslasikan sejauh 6, negatif 4. Maka A double aksennya berarti 3 ditambah 6, negatif 1 dikurangi 4. Hasilnya A double aksennya 9, negatif 5. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 15. Bayangan titik P koordinatnya negatif 8,4 oleh dilatasi 0, negatif 2 adalah titik-titik. Berarti A, B itu kemudian didilatasi 0, K. Berarti aksennya K dikali A, kemudian K dikali dengan B. Perhatikan koordinat P, negatif 8,4 didilatasi 0, negatif 2. Maka P aksennya
negatif 2 dikalikan negatif 8, kemudian negatif 2 dikalikan dengan 4 nilai B-nya. Maka P aksennya sama dengan 16, negatif 8. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 16. Diketahui titik koordinat P negatif 8,12, kemudian dilatasi P,1, memetakan titik negatif 4,8 ke titik-titik. Berarti negatif 4,8 itu dipetakan dengan dilatasi P,1. Maka negatif 4,8, perhatikan nilai P-nya. Nilai P-nya negatif 8,12. Maka untuk X aksennya berarti 1 dikali negatif 4. Negatif 4 dikurangi dengan negatif 8 ditambah dengan negatif 8, hasilnya negatif 4. Kemudian Y aksennya 1 dikali, perhatikan Y-nya nilainya 8. 8 dikurangi 12. Kemudian ditambah dengan 12, hasilnya 8. Maka koordinatnya untuk P aksennya sama dengan negatif 4,8. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17. Ukuran sebuah bangun datar akan diperbesar jika dilatasi dengan faktor titik-titik. Perhatikan jika K-nya angka mutlak K lebih besar dari 1, maka bangun diperbesar. Jika angka mutlak dari K lebih kecil dari 1, maka bangun diperkecil. Tanda negatif hanya menunjukkan bangun di balik arah atau diputar 180 derajat, tidak memengaruhi besar kecilnya ukuran. Maka perhatikan angka mutlak dari K sama dengan negatif 3/4, angka mutlaknya berarti 3/4. 3/4 lebih kecil dari 1, maka bangun diperkecil. Kemudian K-nya 3/5, maka angka mutlak dari 3/5 yaitu 3/5, nilainya lebih kecil dari 1, maka bangun diperkecil juga. Kemudian ketika K-nya negatif 5/3, maka angka mutlak dari K-nya yaitu 5/3. 5/3 nilainya lebih besar dari 1, maka bangun diperbesar. Kemudian yang D, ketika K-nya 5/8, maka angka mutlak dari K 5/8. 5/8 ini nilainya lebih kecil dari 1, maka bangun diperkecil. Jadi yang diperbesar hanya nilai yang C, yaitu K-nya negatif 5/3. Soal nomor 18. Jajar genjang KLMN dengan koordinat K negatif 5, negatif 4, L negatif 1, negatif 4, dan M 2,1 ditranslasikan sejauh negatif 2, 5, kemudian dilanjutkan sejauh 3/3 negatif 4. Hasil translasi titik N adalah titik-titik. Perhatikan, K-nya negatif 5,4, kemudian L-nya negatif 1,4, M-nya 2,1. Karena bangunnya adalah bangun jajar genjang, maka ini adalah posisi untuk N-nya di koordinat negatif 2,1. Maka N-nya koordinatnya negatif 2,1, kemudian ditranslasikan sejauh negatif 2, 5. Maka negatif 2 ditambah dengan negatif 2 dikurangi 2 hasilnya negatif 4. 1 ditambah 5 hasilnya 6. N aksennya. Kemudian ini ditranslasikan lagi N aksen ini sejauh 3 negatif 4. Berarti negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1. Kemudian 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Maka koordinat N aksennya, N double aksennya yaitu negatif 1,2. Soal nomor 19. Koordinat bayangan titik F 3,5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Berarti misalkan koordinat A, koordinatnya itu A, B. Apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya itu menjadi negatif A, B. Jadi yang berubah hanya nilai X-nya. Maka ketika F 3,5 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka F aksennya itu dari 3 menjadi negatif 3. Kemudian 5 nilainya tetap. Maka jawabannya negatif 3,5 yaitu C. Soal nomor 20. Titik A 4,5 dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangan titik tersebut adalah titik-titik. A, misalkan koordinatnya A, B. Kemudian dirotasi sejauh negatif 90 derajat atau ini sama dengan positif 270 derajat. Maka hasil rotasinya sama dengan A aksennya yaitu B, negatif A.
maka nilai A-nya 4,5, kemudian dirotasi sebesar negatif 90 derajat, maka aksinya berarti 5, negatif 4. Maka jawabannya adalah yang D. Demikianlah contoh soal somatik kelas 9 bab 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.